Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Anissa Barokah dari kelas BKPI 3C dengan NIM 2315072. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dharma MPD. Nabi Ayub adalah putra Nabi Yusuf, cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim bin alaihissalam. Nama lengkap Nabi Ayub adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Istri beliau sendiri adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub alaihissalam lahir pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huram atau sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah, sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tidak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, salah satu wilayah dari negeri Huram. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tapi tidak mempunyai uang untuk melanjutkan perjalanan serta memberi makan orang miskin. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat yang telah Dia berikan kepada beliau. Pertama, putra-putri beliau Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin, kemudian Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam penyakit di kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan, tidak ada satu pun pori-pori dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit judzam atau kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat pada paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau yang harus menemani. Penyakit Nabi Ayub tidak ada obatnya, bahkan lebih memprihatinkan badan Nabi Ayub membusuk sehingga banyak belatung yang menempel di tubuhnya. Tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuh yang membusuk karena penyakit kecuali hati dan lisannya. Akibat dari penyakit tersebut, seluruh temannya merasa jijik terhadapnya. Sahabat karibnya menjadi tak ada tenang dengannya. Istri-istri Nabi Ayub pun satu persatu meninggalkannya. Akhirnya dia diasingkan pada sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota di sebuah goa yang jauh dari tempat tinggalnya. Dan tidak ada yang menemaninya kecuali istrinya yang setia dan paling cantik di antara semua istri Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub tersebut bekerja untuk mendapat upah dari orang lain, lalu dia membelikannya makanan, dibarengi dengan rasa sabar melepas semua harta dan anak, bersabar dengan penyakit suami setelah hidup dalam kenikmatan dan kehormatan yang pernah disandangnya. Derita Nabi Ayub tidak sampai di situ, karena masyarakat mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Nabi Ayub. Orang-orang takut jika terkena dengan penyakit yang menimpa Nabi Ayub atau tertular dengan penyakit melalui interaksi secara langsung dengan sang istri. Akhirnya istri Nabi Ayub tidak menemukan seorang pun yang bisa memberinya pekerjaan yang mendatangkan upah. Lalu istri Nabi Ayub pergi menuju orang-orang yang kaya dan menggadaikan kepang rambutnya dengan makanan yang banyak. Lalu makanan itu dibawanya kepada Nabi Ayub. Setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun, maka Nabi Ayub pun memohon kepada Allah agar menghilangkan derita yang menimpanya. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara di semua penyayang." Maka Allah mewahyukan kepada Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Nabi Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk, kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Nabi Ayub sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga minum air itu sehingga tidak ada satupun penyakit yang ada dalam tubuhnya kecuali keluar dari dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Ayub dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan lagi kepadanya, mengembalikan harta dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Hadis Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Allah SWT menjadikan Nabi Ayub sebagai teladan dan dalam kesabaran yang patut ditiru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.